Madinah adalah panggilan Rasulullah SAW, maka ke Tarim adalah panggilan dari Sayyid radhiyallahu taala anhu. Yang namanya panggilan berarti kita ini adalah tamu beliau, sedangkan tamu berhak mendapatkan jamuan. Jamuan apa yang dijanjikan ulama ketika kita menziarahi Sayyidina Al-Baqi Muqaddam? Jamuan yang pertama adalah hajat kita dikabulkan 100. Amin. 100 hajat. Amin. Allah Karim, ini saya dapat postingan teman-teman sekitar 21 jam yang lalu. Ternyata Habib Klen Ba'alwi ini masih gencar mempromosikan ziarah ke Tarim, ziarah ke makam Faqih Muqaddam. Nah, di video ini ya dikatakan oleh tour guide-nya, pemandunya itu, bahwa kalau ke Mekah itu adalah ibadah panggilan Allah, maka kalau ke Tarim ketika menziarahi makam Faqih Muqaddam ini adalah panggilan dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Luar biasa. Kita simak dulu teman-teman. Dari guru-guru kita bahwa Adam di antara para aulia yang lain bagaikan Nabi Muhammad SAW di antara para nabi. Jadi Nabi Muhammad adalah Sayyidul Mursalin. Jadi Sayyid wal Faqih Muqaddam jadi Sayyidul Aulia, Sayyidul Aulia radhiyallahu taala anhu warḍah. Menziarahi Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ini, kita mau ungkapan yang sering kita dengar bahwa ketika kita ke Mekah adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Sayyidina Ibrahim. Ke Madinah adalah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ke Tarim adalah panggilan dari Sayyid radhiyallahu taala anhu. Yang namanya panggilan berarti kita ini adalah tamu beliau, sedangkan tamu berhak mendapatkan jamuan. Jamuan apa yang dijanjikan ulama ketika kita menziarahi Sayyidina Al-Baqi Muqaddam? Jamuan yang pertama adalah hajat kita dikabulkan 100. Amin. 100 hajat diberikan oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala. Mungkin saat ini ketika kita berdoa, yang dihadirkan di dalam pikiran kita hanya 10, 20, 30 doa paling banyak. 70%-nya tuh 70-nya itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Imam Al-Haddad ketika sudah kededa doa lagi di sini, nah beliau berdiri seraya memperbanyak doa, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyab maula. Itu yang diulang-ulang oleh Sayyidina Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu warḍah. Itu jamuan yang pertama. Jamuan yang kedua yaitu menziarahi beliau bagaikan mendapatkan pahala haji. Jadi pahala haji yang kecil, bukan yang besar. Pahala haji yang kecil. Inilah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih artinya adalah seorang yang pintar fikih. Orang Muqaddam itu adalah orang yang diunggulkan di zamannya. Jadi tak ada orang-orang yang sedunia nih di zamannya beliau yang mengungguli beliau. Makanya diberi gelar dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Nama asli beliau Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali radhiyallahu taala anhuma warḍah. Yang pertama yang mencetuskan Thariqah Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi itu dasarnya itu ada 5, dan dari 5 inilah yang melahirkan sejuta wali di sini, melahirkan wali songo, melahirkan para habaib di mana-mana itu dari 5 pondasi ini hingga melahirkan beberapa wali Allah, wali-wali besar. Apa 5 ini? 5 ini adalah ilmu. Kemudian ilmu itu diamalkan. Ketika mengamalkan, kita amalkan dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah wara, dan yang kelima adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya beliau ini setiap harinya, kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Yahya radhiyallahu taala anhu arda, tidak kurang dari 100.000 dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau diberi gelar Sayyidul Aulia wa Sayyidul as-salihin radhiyallahu taala anhu. Beliau mempunyai banyak anak, di antara anaknya adalah Sayyidina Alwi Al-Huyur, itu yang tinggi di belakang buku. Itu Sayyidina Alwi Al-Huyur. Al-Huyur itu artinya adalah pencemburu. Kenapa beliau diberi nama dengan pencemburu? Karena di zamannya beliau kededa orang yang benaran Alawi. Kenapa? Karena kalau ada orang yang benaran Alawi bisa meninggal atau sakit-sakitan, makanya diberi gelar dengan Al-Huyur. Bahkan kalau ada seorang ibu kemudian dia dan ingin menamakan anaknya dengan sebutan Alwi, yang anak yang ada di perutnya tuh kada ini, ada lahir-lahir.
sampai bertahun-tahun kada lahir-lahir hingga mengurungkan niatnya supaya kada menalui. Alwi Al-Ghuyur ini adalah khalifah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dari kecil sudah kelihatan kewaliannya. Pernah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam menyuruh dia untuk cari rumput, karena Faqih Muqaddam ini punya banyak ternakan. Di antara ternakan beliau adalah kambing-kambing. Cari rumput, kata Sayyidina Al-Faqih. Mencarilah beliau, cari rumput. Ternyata setelah lama-lama bulik kada bawa apa-apa. Akhirnya ditanya, ya Sayyidina Alwi mana? Ya Alwi mana rumputnya? Kata beliau, ulun supan jar hendak memotong rumputnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, memang semua benda-benda mati itu memang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita aja yang kada sadar, hanya orang-orang yang dibuka hatinya mampu melihat dan mendengar benda-benda itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita tentang Sayyidina Al-Ghuyur, dan beliau ini mempunyai anak namanya Habib Abdullah Ba'alawi. Dusta atas nama agama, penjahat berkedok agama, menjual agama. Ini luar biasa. Bodohnya masyarakat kita, mau saja dibodoh-bodohi dengan cerita-cerita halu. Faqih Muqaddam itu fiktif, kemudian sudah dihukumi kafir oleh para ulama kita jika dia mengaku telah mi'raj bertemu dengan Allah dalam satu malam 70 kali dalam satu malam. Ini luar biasa, pembodohan, dan dia itu lebih pantas jadi sales wisata ketimbang jadi penceramah agama. Ya, tupoksi seperti itu tuh harusnya orang-orang yang memang sales marketing gitu. Sales pariwisata lebih pantas ketimbang jadi penceramah agama. Cuman memang tampilannya ya dikemas dengan balutan agama, sehingga orang akan mudah sekali terperdaya gitu. Karena orang Islam itu di Indonesia ya khususnya, ya itu tadi, mudah diakal-akali, mudah dibodoh-bodohi. Pada akhirnya ya terjerumuslah dia ke dalam sesuatu yang memang ya sesat dan menyesatkan ya. Menyesatkan pikiran. Sampai dikatakan bahwa penerus daripada Wali Songo, ya kita hari ini sudah tahulah fakta bahwa Ba'alawi itu bukan bagian dari Wali Songo. Dan Faqih Muqaddam itu adalah seorang yang fiktif, gak ada. Karena memang familiarnya itu cerita-cerita demikian itu adanya di kalangan Habib saja. Coba apakah pernah terdengar di telinga kita ada ulama-ulama kita yang kemudian bercerita tentang kisahnya Faqih Muqaddam? Tentu saja tidak. Ya, tentu kita tahu ada ulama almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau itu kalau ceramah kan pasti ada penggalan-penggalan kisah sahabat, para nabi, tabiin ya kan, yang diselipkan. Tentu sama sekali kita tidak menemukan beliau pernah menyampaikan kisahnya Faqih Muqaddam. Ya, dibilang adalah mujtahid mutlak lah, apalah. Ini kedustaan yang dikemas dengan agama. Tapi hari ini kita saksikan yang memiliki otoritas, katanya ulama, bungkam 1000 bahasa. Ya seperti itulah potret Islam di Nusantara. Bagi yang waras, ayo kita waras. Kita jaga marwah ajaran baginda Nabi kita. Kita jaga ajaran Islam kita yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang rasional, ya. Bukan agama yang katanya. Justru kalau kita lihat pola cara beragama atau agama ala atau versinya Habib-Habib dan Ba'alawi ini menjerumuskan umat kepada kebodohan, kemunduran, kemunafikan. Ini saya berbicara sesuai apa yang saya ketahui ya sejauh ini, dan itu fakta dan saya bisa membuktikan itu. Ya, oke teman-teman, salam waras. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Faqih Muqaddam sudah dihukumi kafir dan dia adalah sosok fiktif.
Salam waras, kawal ulama Nusantara, jaga persatuan. NKRI harga mati.